Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur sami-sami urang sangakeun kana berhak nampina Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngarasakeun urang tepang dina ieu kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan ieu janten salah sawias wasilah tepangna urang mungkin di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hayang ikut tepang di surga? Hayang mata nabi hayang pisan. Hayang pisan. Insyaallah sadaya sampailah. Salawat miwassalam mugi dilungsurkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargi para sahabat sareng umatna, sareng urang ulah mangga urang sami-sami ulah bosan munut ka Allah Subhanahu wa taala supados urang sepuh urang kulawargi urang kalebet jalmi-jalmi anu ditakdirkeun ku Allah diangken salaku umat Nabi Muhammad dina waqtu saking syafaat kali izin Allah Subhanahu wa taala. Kautamian jalmi anu diangken salaku umat Nabi Muhammad luar biasa ibunya. Rasulullah mengingatkan dia kullu ummati dakhala jannah. Sadayana umat kuring pasti bakal asup ke surga. Anu diangken berarti ngangken kota suaminya. Diangken kitanya ya. Nah, dia jantan pertarosannya ngangken tos lami mana nu peryogi tah ngangken atau nu diangken. Nah, lagu utami diangkennya. Tah kautamian jalmi anu diangken salaku umat Nabi teh kahiji saur Rasulullah sadayana jalmi anu kukuring diangken salaku umatna bakal lebet ka surga. Mun teu dijelaskeun margi aya sababaraha kloter lebet ka surga teh kitu. Aya kloter kahiji mah jalmi lebet ka surga teh bari teu diparios-parios acan langsung lebet teh. Anu kadua, kloter anu kadua, tipe anu kadua lebet ka surga teh kedah diparios heula. Aya anu dipariosna teh lami aya nu sakedah gumantung urusanana sawaktos jumeneng di dunia. Upami sawaktos jumeneng di dunia sagala rupi kahidupanna talakti saluyu sareng aturan anu maha suci tah eta teh ka surga teh sanaos sada acana diparios heula langsung ingat. Aya oge anu lami pisan. Aya dua jalmi cenanya dua-duana berhak lebet ka surga. Tah anu hiji mah begitu diparios kedap langsung, anu hiji deui mah lami pisan ngantos teh. Eta jalmi anu saurang deui jadi antosan lebet ka surga teh benten waktosna teh 400 tahun dipariosna teh. Margi sadayana perkara kedah imet diparios heula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sagala rupi cariosan urang sanaos sakecap aya etang-etanganna. Tong harian pada melan anu tanagina ageum. Cariosan anu sakecap dua kecap aya etanganna. Tah naon anu ngabentenkeunana cenah tah. Jalmi anu enggal lebet ka surga teh anu tadi duaannya. Nu hiji mah langsung teu lami diparios langsung ka surga. Nu hiji mah kedah ngantos lami deui ngantos teh 400 tahun. Anu ngabentenkeun teh kunaon sabarna cenah tah jalmi teh benten. Nu hiji mah miskin, hiji mah beunghar. Nu miskin mah dipariosna enggal. Dan teu aya parioseunana. Nu beunghar teh sadayana diparios sagala rupina. Jadi kedah ngantos saberapa tahun? 400 tahun. Jadi ku hayang miskin hayang beunghar. Ya, biasa aya nu beunghar enggal, biasa pas Abu Bakar nya. Naon margina sagala rupi urusan anu ngajababkeun eta jalmi beunghar eta rapti sesuai sareng petunjuk nu maha suci.
mau bisa gitu orang kada wanti-wanti hati-hati tarapti gitunya. Adina ieu kahirupan sapertos gitu. Taliti tarapti hati-hati tak sebat takwa teh seurang Sunda. Takwa teh bahasa urang mah taliti tarapti hati-hati. Sangkan naon? Sangkan dina waktu di pariostos rengsek beres sadayana. Aya anu beukar kacida sapertos Utsman bin Affan. Teu kantos di parios-parios acan. Naon margina? Nuju jumenangna hidup mentaliti tarapti hati-hati. Sanaos ku Allah ditakdirkeun beunghar kacida dugi ka ayeuna nya kekayaan Utsman bin Affan masih kena aya. Upami urang ka Madinah da di sekitar hotel Madinah teh aya tah hotel anu kagungan wakafna ti Utsman bin Affan dugi ka ayeuna masih kena aya. Padahal 1400 tahun kapengker. Eta teh kagungan anjeunna diwakafkeun terus mengembang di damari hotel terus kamu kamaslahatan Utsman bin Affan nama tos ngangkeunkeun ganjaran nama terus ngocor tuh ulah sawengseunnanya aya jalma jalmina masih keneh jumeneng ganjaran tos liren. Nah Utsman bin Affan mah jalmina tos tilar dunya tos teu aya amal solehna terus mengalir sapertos kitu. Nah ieu urang prayogina diangkan selaku umat Nabi Muhammad. Anu kahiji tadi Rasulullah kullu ummati dakhalal jannah. Sadayana umat kuring pasti bakal asur surga illa man aba angin nu alimun cenah kitu. Aya nu alimun seueur. Tos diwartosan oge keukeuh we. Ari cariosa mah hoyong mun pilampahna nepihan pi surgaeun. Kasim kuring cuma harus bersatuna ieu ka atos sadayana teh. Atau campur-campur lah gitu ya. Mari tadi MC-nya nggak mau bahasa ya, bahasa milenial. Ya, pilih pirakulah hari di Cilaku Mentepah. Sekantanan simkuring latihan. Orang Palembang. Oh orang Palembang. Ngerti sudah nggak? Oh nggak ngerti. Udah berapa tahun dulu? Oh 2 tahun. 2 tahun dimaklumnya. Jadi kata Rasulullah. Ya, seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ini keutamaan orang yang diakui selaku umat Nabi Muhammad. Yang kedua, keutamaan umat Nabi Muhammad itu nanti ya, di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang sadayana kita semuanya nanti akan diwafatkan, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan, sangat dekat sekali matahari dengan kepala kita. Sehingga saking panasnya pada saat itu ada orang yang keringatnya terus mengalir sampai setinggi mata kakinya. Ada juga yang disebutkan dalam hadis sampai setinggi lututnya. Bahkan ada orang yang keringatnya saking panasnya terus mengalir, jumlah keringatnya itu sampai terus mengalir nggak berhenti, hampir menutupi mulutnya. Itu di padang mahsyar. Saat itu manusia itu butuh pertolongan, butuh perlindungan. Itulah pentingnya syafaat. Orang berbondong-bondong, bagi dari yang mulai pertama lahir Nabi Adam sampai yang terakhir lahir semuanya dikumpul di padang mahsyar. Jumlahnya sangat banyak. Keadaannya sangat memberatkan. Yang paling dibutuhkan saat itu adalah syafaat. Orang kemudian berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Untuk apa? Untuk supaya memberikan syafaat. Kenapa? Kan Nabi Adam itu orang yang pertama. Nyari Nabi Adam di lautan manusia yang begitu banyak tidak mudah. Tapi demi untuk mendapatkan syafaat, ada isu begitu ya. Nabi Adam bisa memberi syafaat, dicari itu Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu ketemu Nabi Adam, umat itu kemudian meminta supaya diberikan kepadanya syafaat. Apa jawaban Nabi Adam? Aku pun pernah berbuat dosa. Ya. Seandainya pun Allah memberikan kepada syafaat, mungkin untuk aku. Orang mendingannya Nabi Adam kan pernah mendapat dosanya, pernah berbuat dosa. Sepanjang hidupnya Nabi Adam itu berbuat dosa 1 kali. Lantas taubatnya ratusan tahun. Baru kemudian diampuni setelah kalimat taubatnya
Bisa juga menjadi contoh buat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu melanggar satu, dosa satu, tobatnya ratusan tahun. Nah, kita gimana Bu? Dosanya satu ada? Masya Allah. Kita punya dosa kayak ini? Banyak atau sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget kita. Berarti taubatnya harus jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang soleh sebelumnya. Tapi jangan putus asa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya wahai orang-orang, ya wahai hamba, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang dosanya kebanyakan karena melakukan perbuatan melampaui batas. Sebanyak itu pun Allah itu Al-Ghafur, Al-Af, memaafkan kita. Jangan putus asa dari kasih sayangku. Aku akan hapus dosamu semuanya ketika engkau menginginkan ampunan dariku. Oleh karena itu Allah itu maha baik, ya, maha baik buat kita. Mencari orang-orang itu di padang mahsyar, Nabi Adam begitu ketemu, saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba aja ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia mengatakan seandainya aku diberikan izin untuk memberi syafaat, aku akan berikan kepada ayahku aja. Tapi tidak bisa, tidak diizinkan. Lari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ya, seorang nabi yang umurnya 950 tahun. 900 tahunnya dipakai dakwah. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Dia berdakwah itu malam dan siang. Berapa tahun? 900 tahun. Pengikutnya banyak 40. 40 orang dakwah cuma dapat pengikut berapa? 900 tahun dakwah cuma dapat pengikut berapa? 40. Jadi satu tahunnya dapat berapa? Oh, ya betapa sedikitnya. Tapi Nabi Nuh ini makanya termasuk ulul azmi, orang yang kokoh keinginannya, ya, azamnya kuat. Nah, kemudian juga lari kepada nabi yang lain dan terakhir, ya, akhirnya mendatangi Nabi Muhammad. Muhammad ketika diminta supaya memberikan syafaat, beliau hanya menatap umatnya yang begitu kelelahan, dan dia tidak mengatakan saya tidak bisa atau saya bisa. Dia kemudian Nabi Muhammad ini bersujud, terus sujud meminta kepada Allah, ya Allah berikan syafaat kepada umat, berikan syafaat. Akhirnya oleh Allah dibangunkan Nabi Muhammad itu bangun, kata Allah berikan syafaat kepada umatmu. Tuh, ya, kepada siapa? Umatmu. Artinya orang yang diakui selaku umatnya dengan izinku. Nah, inilah pentingnya diakui selaku umat Nabi Muhammad, ya, mendapatkan syafaat. Berikutnya apalagi keutamaan umat Nabi Muhammad, hisabnya didahulukan. Jadi umat-umat Nabi sebelumnya dihisabnya itu nunggu umat Nabi Muhammad selesai dulu. Oleh karena itu berusahalah terus dengan memperbanyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agar kita termasuk orang-orang yang enggak cuma ngaku tapi diakui. Nah, ini pentingnya, ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, pertemuan sekarang saya ingin lebih dahulu mengingatkan, mari niatnya dikuatkan, ya, dan diperbanyak. Jadi kalau kita datang ke majelis mengikuti pertemuan atau ada acara, kata seorang orang Sunda mah, kedah rembong kunia. Niatnya harus banyak. Nggak tahu ibu-ibu ini jangan-jangan nggak ada niat dari rumah. Nah, ya, makanya niatnya harus nggak cuma satu. Ya, pertama harus ikhlas dan memang harus banyak. Kenapa? Rasulullah kembali mengatakan, terkadang pahala niat seorang hamba itu lebih baik daripada pahala amalnya. Terkadang pahala niat seorang hamba itu lebih baik daripada pahala amalnya. Ada orang, kata Rasulullah, yang berangkat haji tiap tahun, tapi di hadapan Allah tidak mendapatkan pahala. Yang menyebabkannya apa?
niatnya yang tidak baik. Karena kata Rasulullah, kelak akan menimpa umatku, tidaklah orang berangkat haji kecuali menjadi 3 golongan, katanya gitu ya. Yang pertama, orang yang kaya, niatnya itu keikhlasannya rusak karena yang ada dalam pikiran dan hatinya itu belanja di sana. Terus dicatat non pesanan. Ini rusak. Oleh karena itu dalam berhaji Allah sampai menegaskan sekali, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi balanya pengen ke, pengen, tapi itu kedah niat tuh, jadi ngelehkeun niat berhaji. Seperti itu banyak, ya, yang Rasulullah yang mengatakan kelak akan menimpa umatku orang yang berangkat haji itu terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang kaya yang merusak niatnya adalah belanja. Orang yang kelas menengah jual beli. Tanu kieu teh di ditu mahal. Dikempalkeun dia. Dicanak kali itu. Rusak. Gitu ya. Ya, jadi rusaknya niatnya itu dengan itu. Nu miskin kumaha? Kayak di ditu mah jalan teh balager, mudah-mudahan sedumasian. Jadi barang surutkeun, minta, rusak katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, unggul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena godaan berhaji, nah ini sudah masuk ke ya pembahasan haji ya, nanti dengan Ibrahim. Ya. Karena godaan berhaji itu terkadang sangat besar. Kenapa? Tidak mudah untuk sembunyi-sembunyi. Ya, untuk berhaji itu. Dan itu godaan keikhlasan yang sangat banyak. Oleh karena itu sama ke majelis taklim, berhaji, sholat, ibadah yang lain. Yang pertama niatnya harus dijaga. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini ini pahala niatnya bisa macam-macam. Tergantung kualitas keikhlasannya. Tapi Allah sudah memastikan, ya pasti kata Allah, aku akan balas setiap niat yang ikhlas itu, setiap amal itu minimal dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan. Ini di sini ada yang mendapatkan pahala kebaikan minimal 10 ada. Ada yang 20 kebaikan dapatnya ada dari Allah. Ada yang 30, ada yang 100, ada yang 200. Ibu mau pilih yang mana? Yang 700 maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang terbanyak itu setiap kebaikan itu aku akan balas dengan apa? Dengan 700 kebaikan. Yang menentukannya apa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya unggul, ya, unggul semata-mata untuk mendapatkan agar Allah ridho. Kenapa ibu datang ke majelis taklim, ke pengajian? Yang enak dong kalau datang, nah itu udah gak ikhlas. Ya. Jadi harus diluruskan, makanya tajdidnya perbarui niat, perbaiki niat. Ya. Kenapa? Tadi itu Allah akan balas dengan 10 minimal kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Apa yang 10 kebaikan itu? Bisa dijauhkan dari musibah, bisa berupa dihusukkan sholatnya, bisa berupa ditambah ilmunya, bisa anaknya yang disolehkan, bisa suaminya yang kemudian disolehkan, bisa juga urusannya dilancarkan, bisa juga tetangga-tetangganya dibuat lebih baik kepadanya. Dan banyak itu. Bahkan ada 700 kebaikan bisa terjadi. Ini gara-gara niat ibu, ya, yang harus senantiasa dijaga. Kalau niatnya sudah bagus, nggak cukup satu, perbanyak. Kenapa? Karena setiap niat itu ada pahalanya. Jadi kalau gitu datang ke sini apa niatnya? Pertama, niatnya silaturahmi. Itu kan ya? Kenapa Rasulullah yang menyampaikan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya diberkahkan, hendaklah menyambung silaturahmi. Hoyong ibu, yuswa panjang. Hoyong 900 tahun deui. Upami ibu di pasien yuswa 100 tahun deui. Kumaha kan hoyong panjang. Nah, anu dimaksud panjang yuswa, panjang umur itu bukan hitungannya, ya, tapi kemaslahatannya. Ya. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal mah
tos ditangtoskeun. Nggak bisa dipajukan, nggak bisa dipundurkan. Yang dikatakan panjang umur apa? Umur yang sudah ditetapkan itu maslahatnya banyak. Itu yang dikatakan apa namanya umur panjang. Yang kedua, rezekinya diberkahkan. Barokah. Barokah itu apa? Makna berkah itu anu kahiji ziyadatul khair. Hartosan kasayanana seueur. Jadi jalmi anu sering silaturahmi itu akan diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Akan diberikan banyak kebaikan. Yang kedua, yang dikatakan berkah itu kualitas daripada amalnya tinggi, nilai kebaikannya tinggi. Contoh ya, seperti begini. Ibu upami di Indonesia di sini salat asar berapa rakaat? 4. Bacaannya kita sudah tahu. Kalau di Masjidil Haram berapa rakaat salat asar? 4. Bacaannya sama enggak? Sama. Di sana 4 rakaat asar, di sini juga 4 rakaat. Pahalanya sama enggak? Beda. Nah, itu tempat yang diberkati. Ya, jadi yang dikatakan berkah itu nilai pahalanya tinggi, bisa karena tempat, bisa karena ilmu. Orang yang berilmu, beramal soleh, nilainya tinggi dibandingkan dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, barang siapa yang beramal tanpa ilmunya ditolak, walaupun dia capek beramalnya. Nah, yang dikatakan berkah tingginya nilai kebaikan. Yang ketiga yang dikatakan berkah itu adalah bersambungnya kebaikan dunia jadi kebaikan akhirat. Ngempal di masjid, mungkin ngempal di surga, itu berkah. Ya, seperti itu. Jadi niat pertama, niatnya silaturahmi supaya kita berkah, usia kita panjang. Niatnya apa lagi? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Apa keutamaan thalabul ilmi? Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan 2 perkara. Pertama dengan terjaga dan meningkatnya keimanan, ya riayah, ya wa tarqiyatul iman. Yang kedua dengan bertambahnya ilmu. Oleh karena itu mencari ilmu itu ibu, terutama ilmu agama ya, nggak boleh ada berhentinya. Harus terus punya agenda. Alhamdulillah nih Ustazah Ella di sini ya yang menyampaikan itu terus ikuti. Yang punya ilmunya nanti Allah yang ngasih. Tapi yang Allah nilai itu kita hadirnya, berusahanya, mencatatnya atau tidak atau menyimaknya. Ya. Menyimak boleh, mencatat boleh. Silakan aja, gitu kan. Nah, itu ilmunya akan bertambah, kedudukannya akan meningkat. Allah akan mengangkat kedudukan seseorang berdasarkan iman dan ilmunya, supaya kedudukan kita meningkat. Kalau kita ingin memiliki kedudukan yang baik di hadapan Allah, supaya tenang. Jadi kalau ingin tenang, baca Al-Quran. Ibu gelisah nih, ada masalah banyak, anak-anak segala macam. Pertama yang dilakukan apa? Istighfar. Istighfar. Suatu hari saya lagi di Tangerang. Ada salah seorang pegawai di Cianjur ya, sebuah perusahaan, telepon sambil nangis-nangis. Ustaz, lagi di mana? Saya lagi di Tangerang, jamaah pengajian gitu. Kenapa? Saya mau menyampaikan sesuatu yang saya berat sekali, ada masalah gitu. Ya, tapi saya lagi di Tangerang. Kapan pulangnya? Ya, kayaknya 3 hari lagi paling cepat gitu ya, gitu ya. Oh, ya, udah. Saya bilang gini, udah pokoknya sekarang ikutin aja ya. Perbanyak istighfar. Terus saja. Perbanyak istighfar. Iya, kata dia itu. Ya, perbanyak istighfar. Tapi nanti setelah pulang saya ke rumah ya. Insya Allah. Ya, saya bilang, ini sudah 3 hari saya pulang. Benar, orang itu datang ke rumahku. Datang. Tapi wajahnya udah beda. Bedanya gimana? Sudah sumringah. Datang dengan suaminya. Hanya ingin memberitahukan masalahnya sudah selesai. Dan memang ada dari sananya. Seperti itu. Istighfar itu bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Begitu, ya. Melapangkan rezeki kita. Jangan-jangan
kita ini kurang istighfar. Jangan-jangan atau memang benar kurang istighfar ya? Ya, kurang istighfar ya itu. Istighfar yang kedua baca Quran ya, yang ketiga bersolawat. Insya Allah kalau ini menjadi sebuah amalan yaumiyah tiap hari diperbanyak solawat, ini keutamaannya disebutkan dengan dalam Al-Quran banyak. Terkait dengan solawat juga sama. Sampai keutamaan solawat itu Allah memberikan keteladanan dulu. Kalau Allah nyuruh haji, memerintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, itu aja. Ketika menyuruh sholat, aqimis sholat, itu kan ya. Ketika nyuruh zakat, wa atuz zakat. Ya. Tapi ketika nyuruh sholawat gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah masih contoh dulu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau benar beriman, bersolawatlah. Ngasih contoh dulu. Saking solawat ini merupakan zikir yang utama. Nah, zikir yang utama itu bersolawat, kita satu paketkan dengan Nabi Ibrahim. Karena dua-duanya ini mendapatkan gelar yang utama. Pertama apa? Uswatun hasanah. Yang kedua, ulul azmi, orang yang tekadnya kuat. Kita juga sama, cita-cita yang bagus-bagus itu bisa tidak tercapai kalau tekad kita kurang kuat. Yang ketiganya, Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa Allah tetapkan dia sebagai kekasihnya, kata Allah, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Atau aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi kakinya digunakan untuk melangkah. Apabila dia meminta perlindunganku, aku akan lindungi. Dan apabila dia minta kepadaku, aku akan kabulkan. Bahkan aku malu ketika dia berdoa kepadaku, tangannya keburu turun sebelum aku mengatakan iya akan aku kabulkan. Kekasih Allah. Nah, jadi bagi kita lihat Ibrahim. Ya. Berikutnya gelar yang lain adalah pemimpin semua manusia. Dalam ayat yang sama surat Al-Baqarah 200 berapa ya? 124 saya baca ya. Nah. Wa idzqala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dia pemimpin semua manusia. Dan tidak ada yang mendapatkan gelar ini selain beliau. Jadi ketika Allah menyiapkan 4 medali emas, semuanya disabet sama Ibrahim. Itulah yang mengantarkan pada kedudukan ketakwaannya yang sangat tinggi. Nah ini Ibrahim ini sekarang gimana caranya agar dia itu menjadi orang yang hebat seperti itu? Nah Ibrahim itu hebatnya bukan ketika setelah jadi nabi saja, bahkan sejak ketika beliau ini usia sangat kecil. Makanya disebutnya juga pemuda Ibrahim. Ketika berurusan dengan Namrud itu masih pemuda dia. Masih bujangan. Masih bujangan aja sudah yang dihadapinya raja. Kenapa? Karena memang sifat-sifat itu ada. Dia senantiasa semua apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Zikirnya banyak terus kepada Allah. Dia tidak, kalau zikir kepada Allah melupakan yang lain. Azamnya kuat. Dia mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu kerjakan dengan sebaik-baik, ini dikatakan ihsan. Ihsanul amal. Amal yang ihsan itu amal yang sempurna. Ihsanul amal. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita datang ke hotel, disiapkan sajian makanan, selalu ditatakan ya, ditata. Tempat tidur, kamar kita ditata bagus, ruang makan rapi. Padahal bayarnya begitu mahal. Masuk ke hotel hanya semalam 1.500.000, 2 juta, bahkan sampai 5 juta semalam. Nah ada tuh orang yang protes. Kenapa? Karena layanannya terbaik. Layanannya yang terbaik. Nah, kita juga sama. Dalam setiap amal itu kerjakan dengan cara yang terbaik. Ibu menyajikan makanan buat suami, buat anak-anak, sajikan yang terbaik.
Ya, kemudian juga ketika masaknya sambil berzikir. Mengganggu nggak tuh? Ibu nak bikin nasi goreng sambil istighfar, mengganggu nggak? Enggak. Yang jelas mah nasi gorengnya selesai, rasanya enak, dosa dihapus. Oh, badai bu gitu bu? Badai gitu. Badai ya. Ya, istighfar itu seperti ya. Jangan istighfar sambil maksiat. Ada orang yang mukulin anak sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu istighfar sambil maksiat. Ya. Istighfar. Ibu, nah bikin nasi goreng, ya bikin sambil masak, sambil bersolawat, mengganggu enggak? Enggak. Ya, makanan selesai, kemudian juga solawatnya mendapatkan 10 kebaikan. Barang siapa yang dengan penuh keikhlasan membaca solawat nabinya, maka malaikat mendoakan untuknya 10 kebaikan. Doakan malaikat. Nanti sudah selesai nasi gorengnya, disajikan dengan cara yang terbaik. Ada enggak yang namanya nasi goreng ketika disimpan? Jadi kalau kita makan di restoran atau di hotel, nyimpennya itu ucap-ucap aja. Enggak ada, pasti rapikan. Ada kecap sedikit pakai tisu ya. Ibu nyajikan buat suami gitu? Nah, kadang-kadang. Ya. Nah, lakukan yang terbaik. Ya, itu sifat yang kita ingin ikuti, dan sifat itulah yang akan mengantarkan pada ketakwaan sebagaimana Ibrahim. Walaupun kita pasti derajatnya sangat berbeda. Azam kita kalau punya keinginan yang baik harus kuatkan. Ya, pokoknya saya ngaji ini tidak akan libur. Ya, kecuali ada qadaya syar'i, benar-benar saya tidak bisa begitu kan. Sehingga kalau benar-benar tidak bisa karena sakit, tidak datangnya saja sudah dapat pahala ngaji. Karena dia sudah berazam. Dan dia sudah lakukan itu. Ibu sudah berazam untuk sholat duha terus menerus. Suatu saat tidak bisa, itu sudah mendapatkan pahala duha. Sudah mendapatkan pahala duha seperti itu. Nah, jadi ini niat, makanya niatkan. Azam yang berikutnya menjadi orang yang dicintai. Kemudian juga linnasi imam. Ya, jadi imam para nabi. Nah, Nabi Ibrahim itu sejak masih muda. Ibu-ibu sekarang yang punya anak masih sedang dibesarkan di rumah, bentuk berikan kepada mereka, kenalkan Nabi Ibrahim seperti apa. Setelah itu Nabi Ibrahim dewasa kan ya, dia menikah pertama dengan siapa? Dengan siapa? Siti Sarah. Siti Sarah itu orangnya cantik, Nabi Ibrahim itu orangnya tampan. Tapi masalahnya apa? Tidak punya keturunan, tidak punya anak. Suatu hari Nabi Ibrahim ini dengan Siti Sarah diperintahkan Allah untuk masuk ke kota Mesir, ke negara Mesir. Padahal di Mesir itu Fir'aun sedang mencari wanita-wanita cantik. Jadi pokoknya di Mesir itu begitu. Banyak kisahnya ya. Jadi diperintahkanlah Nabi Ibrahim ini tuh datang ke Mesir dari Palestina. Datanglah dengan istrinya. Begitu masuk ke daerah Mesir, ke Mesir itu ke negara Mesir, di situ ada anak buahnya Fir'aun disebar. Tugasnya apa? Karena Fir'aun ini senang mengoleksi wanita cantik. Kalau ada wanita cantik, langsung diambil, masukkan ke istana begitu. Nah, akhirnya begitu melihat ada wanita cantik dengan laki-laki, langsung itu anak buah Firaun itu langsung menyergap, lapor Firaun. Kemudian juga tanya, kata Firaun ditanyalah. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah sebagai orang yang senantiasa berzikir dikasih petunjuk sama Allah. Ya. Langsung ketika ini siapa? Kata anak buah Firaun itu. Wanita ini siapa? Kalau mengatakan dia adalah istriku, dimungkinkan Ibrahim itu dibunuh. Dia mengatakan apa? Dia adalah saudaraku. Itulah bohongnya Ibrahim. Jadi Ibrahim pernah berbohong, pernah mengatakan istrinya sebagai saudara. Ini tapi bohong yang dibenarkan. Kenapa? Saya saudara satu Adam dengan dia, dalam hatinya begitu. Karena mengelabui Firaun anak buahnya itu, dia saudara saya. Supaya didapatkan biasanya gimana? Bujuk saudaranya lagi kan? Makanya Ibrahim itu dengan dibawa ke istana dengan Siti Hajar. Tapi dipisahkan. Siti Sarah didandani. Ya. Karena si Fir'aun ini sangat tertarik dengan Siti Sarah. Ibrahim ditempatkan di kamar yang lain, berdoa, ya Allah, Engkau telah amanahkan kepadaku istriku, dan Engkau pasti akan menolongnya kepadaku. Aku berpikir itu. Zikir terus. Nah, ini pentingnya zikir. Selamatkan dia, ya Allah terus. Akhirnya Pak Siti Sarah itu didandani.
Dan kalau sudah didandanin, sudah cantik, lebih cantik kelihatannya, maka Fir'aun datang ya untuk menodai Siti Sarah ini. Begitu datang, beberapa langkah sebelum nyampe, langsung kakinya seperti sakit, seperti lumpuh Fir'aun itu. Dan kata Sarah, engkau berniat buruk kepadaku. Dia nggak bisa bergerak. Akhirnya kata Fir'aun, ya berdoalah kepada Tuhan agar aku sembuh. Kata Sarah, gimana? Aku akan berdoa untuk kesembuhanmu, tapi jangan lakukan lagi. Gitu. Akhirnya berdoalah Siti Sarah itu. Dia sembuh. Fir'aun itu balik lagi. Tapi karena cintanya begitu ngebet, datang lagi. Oh. Ya, datang lagi. Ya, datang lagi, dekat, lumpuh lagi. Dia kata Fir'aun, pokoknya aku tidak akan mengulangi lagi. Doakan kepada Tuhan. Ayo berdoa lagi, sembuh lagi, pergi lagi. Ketiga kali datang lagi, Bu. Oh. Itulah ya kalau sudah lumpuh begini. Datang lagi dan lumpuh lagi. Kata Sarah, untuk terakhir kali, aku tidak akan lagi berdoa kepadamu dan aku tidak pernah ingkar janji. Kalau ini yang terakhir. Aku tidak akan mendoakanmu lagi untuk sembuh. Seandainya engkau datang lagi, aku tidak akan doakan. Akhirnya didoakan, sembuh. Kata Fir'aun, dasar wanita iblis. Padahal dia yang iblis ya. Akhirnya karena tidak bisa disentuh, disuruh pulang, suruh pergi. Nemuin Ibrahim. Ibrahim lagi mikir, pertemukan lagi, suruh pulang. Berarti mencintai tidak selalu harus memiliki. Pergilah Ibrahim dengan Siti Sarah, begitu kan ya? Nah, ketika pergi itu karena cintanya diberikanlah hadiah. Hadiahnya itu Siti Hajar. Gitu. Jadi Siti Hajar ini adalah wanita istana yang dihadiahkan karena cintanya Fir'aun kepada pasangan itu. Gitu. Jadi berangkat berdua, pulang ya. Wah, ini mah jangan diterusin, ibu-ibu mah suka kepo kalau bicara tentang gimana. Ya. Itu Bu ya. Jadi kenapa Ibrahim ini ketakwaannya hebat? Karena beliau ini memiliki 4 keutamaan di antaranya ya. Disebut dan banyak keutamaan yang lain. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan dia itu adalah uswatun hasanah. Contoh terbaik. Barang siapa yang mengenal kepribadian Ibrahim, dia bisa mengambil pelajaran dari baiknya, dari terbaik di perilaku Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah orang yang mendapatkan gelar ulul azmi, orang yang untuk meraih cita-cita itu bekerja luar biasa. Bekerja luar biasa. Ikuti oleh kita, sehingga nanti ketakwaan kita pun meningkat. Ya, berikutnya mendapatkan gelar kekasih Allah, yang doanya tidak pernah ditolak kalau kekasih Allah. Minta perlindungan, dilindungi. Kakinya melangkah, dipandu oleh Allah. Matanya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Telinganya, semuanya. Jadi kalau sudah mendapatkan gelar apa? Kekasih Allah. Supaya kita terdorong untuk terus berusaha. Kenapa? Karena zikirnya kepada Allah yang luar biasa. Jadi mendapatkan gelar Khalilullah itu karena zikirnya yang luar biasa. Lagi ngurus sapi aja ingatnya kepada Allah, bukan kepada sapi. Ya. Apalagi lagi ibadah beneran. Ini lagi ngurusnya sapi, ini yang membuat malaikat protes. Masa sih kekasih Allah ngurusin sapi mulu? Nah, tes aja, ternyata benar. Dohirnya ngurusin sapi, hatinya terus berzikir. Kita lisannya berzikir, hatinya kemana-mana. Ya, jauh dari Ibrahim. Nah, berikutnya dia mendapatkan gelar sebagai ya, pemimpin semua manusia. Ya, kita dimulailah dari mampu memimpin keluarganya, ya, sehingga menjadi contoh-contoh terbaik. Ini akhirnya apa? Inilah yang mengantarkan Ibrahim pada ketakwaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga mendapatkan ungkapan, ya, sholawat yang kita baca itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kalau bersalawat sekarang jadi ingat tuh tentang Ibrahim itu begitu, ya.
Ini Bu sebagian dari apa yang tentang keutamaan Nabi Ibrahim ya, yang mengantarkan kepada ketakwaan. Buat apa takwa? Kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah karena perjalananmu sangat panjang. Perjalananmu sangat panjang. Setelah di dunia kita akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur berapa lama sampai datangnya kiamat? Kalau sekarang ada orang meninggal tahun 2023, sekarang meninggal dia, kiamat 1000 tahun lagi, berarti di alam kubur dia berada 1000 tahun. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia tidak merasakan lama di alam kubur. Sehingga ketika dia dibangkitkan, ditanya oleh malaikat, berapa lama engkau berada di sini? Aku merasakan kalau enggak setengah 1 hari di sini. Saking nikmatnya kubur. Orang yang soleh. Bagi orang yang amalnya banyak yang salah, di alam kubur dia merasakan keadaan yang sangat menyakitkan, menyesakan, memberatkan. Sehingga ketika dia dimasukkan ke dalam kubur hari ini, dia mendapatkan azab kubur. Besoknya ditanya oleh malaikat, sudah berapa lama engkau di sini? Dia mengatakan, aku merasakannya sudah 70 tahun. 1 hari di alam kubur, saking tidak betahnya, karena mendapatkan azab. Naudzubillah. Nah, itu yang akan membuat terangnya kubur kita itu adalah bukan karena kita dikubur di tempat kuburan yang mewah, Sandiago Hill. Tuh, di sana ada Sandiago Hill ya, di Purwakarta tuh. Jadi kalau ditempatkan di sana apa dijamin dalam kubur itu tidak ada azab? Enggak bisa. Tergantung takwa kita. Takwa kita kepada Allah. Nanti setelah itu masuk pada mahsyar, yaumul hisab, ya, hari pembalasan, ada sirat. Itu perjalanan yang perlu bekal yang banyak. Dan yang membuat bekal itu jadi banyak adalah ketakwaan kita. Gimana caranya agar ketakwaan itu bisa diraih jauh lebih mudah dibandingkan dengan ikhtiar sendiri? Nyontek. Nyonteknya kepada siapa? Muhammad dan Ibrahim. Karena kenali kedua tokoh ini tentang ketakwaannya. Nanti cari-cari buku ya Bu ya, tentang kisah Ibrahim. Sangat banyak. Akan mendorong kita. Nanti sama Ustaz Hela ya secara berseri disampaikan juga. Ini Bu ya yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyaknya dosa yang kita lakukan. Kedepan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ini Zulhijjah ya, diusahakan semaksimal mungkin bisa berkurban. Karena belum tentu Zulhijjah yang akan datang kita masih bisa berkumpul di sini. Nah, kalau berkumpul pasti ada yang di sini, ada yang di alam kubur. Nah, jangan sampai ketika kita berkumpulnya di alam kubur bekal belum cukup. Ya amin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yakfir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dan maafkan ya Allah segala kesalahan dan dosa-dosa keluarga kami. Bimbing kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Jauhkan kami ya Allah dari berbagai perkara yang Engkau murkai. Allahumma ya Allah, kuatkan keimanan kami. Kuatkan keikhlasan kami ketika kami beramal ya Allah. Kuatkan kesabaran kami ketika Engkau berikan kepada kami ujian ya Allah. Kuatkan kesungguh-sungguhan kami di jalan-Mu ya Allah. Dan kuatkan ketawakalan kami hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang tua yang senantiasa menjadi contoh terbaik buat anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang senantiasa taat kepada Rasul dan senantiasa berbuat baik kepada orang tua ya Allah. Allahumma ya Allah ya Sami'u ya doa, terima dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iya karena